akhirnya kita bakal meluncur ya. Ini subuh dari Bengkulu, kita bakal menuju ke Meninjau untuk memperbaiki bacin kita yang ada PR kemarin. Persiapan air radiator untuk diisi di jalan udah disiapin. Ini sama dokter spesialis Chevroletnya, Garasi Sarabi. Kita bakal bawa ini semua suku cadang yang perlu kita bawa. Ini kita siapin semua. Mobil sudah kita panasin. Pokoknya kalau mobil ini perjalanan dari Jakarta ke Bengkulu benar-benar enak, nyaman, gak ada masalah, mesin juga halus. Itu head unit yang kita ganti kemarin. Oke, bongkar muatnya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian doain kita bisa sampai tepat waktu di tujuan dan bacinnya segera sembuh. Oke, ini perjalanan kita bakal menempuh jarak sekitar berapa ratus kilo itu ya. Yang jelas sekitar 14 atau 15 jam perjalanan. Untuk informasi, mobil kita itu mesin semua, tarikan semuanya enak, sehat. Radiator itu beres, nggak ada kebocoran, udah dicek. Selang-selang sementara dicek nggak ada kebocoran, tutup radiator udah diganti. Sementara itu juga nggak kelihatan seperti bocor kompresi, karena radiatornya saat dinyalain aman, nggak ada gelembung-gelembung. Suhu juga selama ada airnya di radiator, suhu bakal normal, setengah, jarang naik. Nanti bakal kita untuk menjaga di perjalanan, kita bakal berhenti beberapa kali untuk mendinginkan mesin dan mengisi air radiator lagi. Karena kemarin pengalaman saat sampai dari Jakarta sampai Lampung, itu mobil kita air radiatornya kering. Itu sekitar perjalanan 200 sampai 250 km airnya habis dan suhu temperatur mulai naik. Belajar dari pengalaman itu, kita bakal coba nanti beberapa saat kita bakal cek air radiator sambilan kita sholat. Kita berhenti istirahat sebentar di perjalanan dan kita bakal isi air radiatornya baru jalan lagi untuk menjaga suhu mobil. Mobil ini enak, nyaman, kaki-kaki aman, semuanya aman. Cuma satu, air radiatornya nggak tahu kemana. Makanya kita mau bawa ke Garasi Sarabi. Mudah-mudahan dokter spesialis satu ini paten. Langsung kita gas. Alhamdulillah 6 jam perjalanan bosku. Suhu masih normal. Kita mau cari dulu masjid untuk sholat Jumat. Kita berhenti, istirahat dulu, makan, dinginin mesin, dinginin ban, biar perjalanannya nanti lebih enak lagi. Oke, kita udah selesai istirahat. Kita bakal coba cek air radiatornya dalam keadaan mesin mati dulu. Oke, 6 jam perjalanan. Jangan lupa ya teman-teman, saat buka ini jangan langsung dibuka, biarkan dulu dia menguap. Aku ada yang nyembur walaupun udah dingin sekitar satu jaman. Oke, ini kita udah 1 jaman dari istirahat habis sholat Jumat. Kita bakal cek dulu airnya dalam kondisi mesin mati. Kering ya. Berarti sekitar 6 jam perjalanan ini hilang entah kemana airnya. Kita bakal coba hidupin mesin. Habis dihidupin mesin kita bakal isi lagi dengan air radiator untuk perjalanan kita menuju Padang. Catatannya air kering, tapi mesin nggak sampai overheat ya. Ini 6 jam perjalanan airnya kering. Ini lagi turun airnya. Bakal tambah lagi. Oke, airnya udah kita isi. Ini yang buat kita bingung, airnya itu tenang, nggak ada gelembung kayak kebocoran kompresi. Airnya tenang, tapi airnya nggak tahu kemana. Kita bakal coba bawa ke dokternya Garasi Sarabi. Mudah-mudahan besok bakal ketemu.
kondisi air udah batas aman ya, kita bakal tutup dan kita jalan lagi, lanjut perjalanan kita udah sampai di waterboomnya garasi Serabi. Mantap, mobil kita lagi dibongkar, mudah-mudahan sembuh. Ini bakal kita tinggal selama kurang lebih 2-3 hari, ternyata nggak terlalu lama. Ini mau diambil sama orang Muarabungo. Sampai lagi kita di tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan September. Saatnya kita menjemput Captiva kita yang di markasnya garasi Serabi. Suara mesin aduhai, hasil kerja garasi Serabi. Semua itu yang kemarin yang di potongan video yang dibersihkan. Mesin betul-betul halus, nggak lagi pincang. Jadi penyakitnya nggak mengada-ngada ya. Kalau di sini penyakitnya sesuai sama apa yang memang disampaikan, nggak mengada-ngada ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu, tapi masalahnya nggak beres. Kalau di sini langsung sama ownernya, sama teknisinya dikerjakan langsung ke penyakitnya langsung. Kondisi mesin kita sekarang bisa didengarkan. Pengerjaan rapi, bersih dan teliti. Mantap. Hari ini kita jemput mobilnya, alhamdulillah udah siap. Memang terdebes lah. Pokoknya nanti kita bakal kasih kesimpulan review dari latar belakang sampai habis di garasi Serabi. Tempatnya juga enak untuk yang ada keluarga yang mau menginap sini, mantap. Ada waterboom. Isi sekeliling. Jadi kita langsung tes mobil ini. Langsung ke kilo 44. Mobil Captiva kita. Seret apa? Di puncak Lawang. Next puncak. Oke guys, kita menuju ke puncak Lawang guys. Healing kita. Tuh. Puncak Lawang. Alhamdulillah bagus pemandangannya guys. Kita bawa dulu. Nah, udah lama mau healing. Ya, lanjut. Kita ke sini. Nah, bye-bye, sampai ketemu lagi di puncak Lawang. Ikan bakar Kiamang Raya. Sampai kita dari Pariaman mau ke Padang Kota. Ini tadi melewati jalur Elok Ampe Pulau Ampe langsung ke puncak Lawang. Hasil dari garasi Serabi, alhamdulillah air radiator nggak hilang lagi. Kita masih bakal cek sampai di Bengkulu nanti. Kita bakal review terus. Kondisi mobil alhamdulillah sehat, mesin nggak ada lagi ngerebet, nggak ada bergetar lagi. Alhamdulillah, tambah mantap.
Oke sahabat Captiva, sampai kita pada tahap kesimpulan. Insya Allah ini adalah review jujur dari aku karena bentuk kepuasan aku. Mobil aku udah sehat, alhamdulillah. Makasih banyak Bang Oji, Garasi Serabi. Perjalanan aku memperbaiki mobil dari Bengkulu sampai ke bengkelnya Garasi Serabi. Ini tepat 1 bulan setelah aku ambil mobil. Kemarin aku ambil mobil di Garasi Serabi itu tanggal 2. Sekarang udah tanggal 2 Oktober. Sengaja aku tunggu 1 bulan karena aku mau lihat apakah ada PR yang berulang. Setelah aku pakai 1 bulan ternyata alhamdulillah sehat, mesinnya sehat. Ini buat informasi kalian. Siapa tahu dari kalian juga ada yang Captivanya bermasalah seperti yang aku alami. Mobil aku kemarin itu air radiatornya berkurang lumayan signifikan, sampai tabung reservoir itu sampai kosong. Tapi airnya nggak kedeteksi larinya kemana. Udah ke bengkel radiatornya bersih, aman, nggak ada kebocoran. Selang nggak ada kebocoran. Oli masuk ke ruang oli juga nggak ada. Terus PR keduanya, mobil aku kalau lagi berhenti di lampu merah atau lagi dalam keadaan mesin hidup, dia nanti ada sekali bergetar kayak pincang kayak gitu. Tapi itu memang getarnya kuat sampai ke ruang kemudi, nggak nyaman lah istilahnya. Tapi dia nggak sampai mati, antara hidup mati tapi dia nggak sampai mati. Kalau kita udah bawa jalan lagi, hal itu hilang, kayak normal balik. Akhirnya aku dapat rekomendasi dari grup Captiva Indonesia. Ada beberapa orang yang ngasih rekomendasi coba ke Garasi Serabi. Alhamdulillah, makasih banyak untuk grup Captiva Indonesia. Nanti aku bakal share juga pengalaman aku ke Garasi Serabi ini ke mereka, agar mereka tambah yakin kalau memang penanganan sini memang langsung jitu ke masalahnya. Jadi balik ke cerita tadi, dapat nomor, aku langsung konsultasi sama ownernya Bang Oji. Langsung diponis mobil aku dengan kondisi yang seperti itu, langsung diponis harus ganti packing cylinder head. Kemungkinan air radiator itu memang larinya ke ruang bakar, jadi nggak kedeteksi sama sekali. Nah, disinilah akhirnya aku coba ke sana. Memang dibongkar, memang airnya lari ke situ. Akhirnya penanganannya yaitu overhaul ya. Jadi packing cylinder head, kalian siapin packing cylinder headnya, overhaul, dibersihin total sama Bang Oji-nya. Nah, untuk masalah yang pincang, inilah penyebab utamanya, karena air radiator tadi larinya ke ruang bakar bercampur sama BBM. Saat debit air radiator lebih banyak dari BBM, akhirnya suplai bahan bakar ke mesin agak terganggu. Makanya kalau lagi kita bawa lagi mobilnya digas lagi, itu dia normal lagi. Dan alhamdulillah sekarang udah ketemu, udah beres, sampai sekarang nggak ada lagi airnya berkurang, nggak ada lagi mesin pincang, malah sekarang tambah sehat. Kalian bisa lihat sendiri, pengerjaannya memang rapi, bersih. Makanya aku mau rekomendasiin kalau untuk bersihin mesin, kalau kalian sekitaran Sumatera, kejarlah ke Garasi Serabi karena pengerjaannya juga alhamdulillah teliti, bersih, rapi. Ownernya juga mengerjakan mobil Captiva ini seperti yang aku alami ya. Memang dia ingin betul, bukan sekedar cuma dapat uang jasa, dibersihin, rapi, udah kayak gitu, enggak. Dia memang dari hati ngerjain, mau gimana caranya. Seberat apapun PR mobil itu, kalau bisa udah keluar dari bengkel dia benar-benar sehat, nggak perlu lagi ke bengkel A, B, C, D kayak yang lain-lain. Jadi bersih total di tempat dia. Nah, karena menimbang hal inilah aku mau share kepuasan aku mau kasih tahu ke kalian, memang bengkel ini bagus. Di samping ownernya ramah, di samping ownernya juga nggak pelit ilmu. Mungkin kalian nggak tahu Garasi Serabi, cek di YouTube, semua ilmu untuk bongkar mobil Captiva dia share cuma-cuma buat kalian. Nah, disinilah maka aku pilih ke Garasi Serabi dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Aku udah ngalamin, alhamdulillah mobil aku sehat. Sebelum aku tutup videonya, aku mau share sedikit kilas balik waktu aku di Tangerang ambil mobil, terus aku pergi ke bengkel pertama. Aku nggak sebut nama bengkelnya, tetap di sekitaran Tangerang juga. Kalau lihat dari ininya, view-nya ya bagus kayak gitu kan, cuma aku ngerasa agak kurang puas di bengkel ini karena pertama, selain penanganannya yang lamban, aku masuk jam 10 keluarnya jam 6. Kedua, penggantian partnya itu agak mengada-ngada. Penyakit mobil aku pincang, dia suruh ganti koil, sedangkan di saat di scan itu nggak kedeteksi, malah disuruh ganti koil. Terus ada ECU lah yang dibilang, terus water pump lah. Ya tanpa penelusuran lebih lanjut, tapi udah bisa memvonis.
Nah, ini yang aku mau share ke kalian. Terkadang kalau kalian nggak ngerti, kayak aku juga termasuk awam, jangan langsung percaya. Karena kalau misalnya kita ganti A, B, C, D, tapi nggak pada masalah utamanya, uang kita bakal habis aja. Masalah nggak kunjung sembuh. Nah, maksud aku untuk share ini, mudah-mudahan kalian lebih bijak untuk memilih bengkel yang rekomendasi. Jadi kalian nggak keluar budget double. Hal ini aku buktiin saat dibilang ganti coil, ganti water pump, ganti ECU, semua nggak aku lakuin. Aku hanya mengganti part-part yang memang udah lumrah lah. Misal kayak kemarin gantinya timing belt, terus oli, ganti air radiator, terus saringan udara. Aku ganti yang part-part yang normal. Setelah itu aku coba ke bengkel kedua. Ini pengalaman aku ke bengkel kedua. Bengkelnya tepatnya di Kalimalang. Nama bengkelnya Chris Motor Chevrolet. Ini aku berani bilang bengkelnya namanya karena ini pengalaman aku di sini puas. Dia memberikan informasi yang sesuai sama kondisi mobil, nggak mengada-ngada, nggak sekedar jualan, tapi penyakit nggak sembuh. Jadi untuk informasi aku kasih ke kalian di bengkel ini, ownernya benar-benar memberikan pelayanan yang prima. Dikasih tahu pergantiannya ini nggak rusak, nggak perlu diganti. Contoh koil itu setelah di bengkel itu ternyata nggak rusak. Masalah pincang tadi bukan karena koil, di scan nggak kedeteksi. Dia bilang jangan diganti bang. Aku bilang di bengkel pertama aku disuruh ganti bang sama kepala teknisinya. Enggak bang, nggak perlu diganti. Sampai 7 kali dia tolak, tapi aku masih tetap suruh dia ganti karena aku mau membuktikan benar nggak ini bilang di teknisi bengkel pertama. Ternyata diganti koil, masalah tadi juga nggak sembuh, tetap pincang. Ini hanya cuma untuk melepaskan penasaran aku. Akhirnya aku ganti koilnya, nggak juga sembuh. Kedua, di bengkel ini juga waktu dia ganti timing belt, kebetulan situ ada timing beltnya, dia cek langsung water pump. Aku bilang water pumpnya minta disuruh ganti juga kemarin. Nggak perlu katanya, water pumpnya masih bagus, nggak ada kebocoran, aman bang. Nah, maksud aku cerita membandingkan ini, berarti nggak semua bengkel itu jelek, nggak semua bengkel itu baik. Dalam artian ada bengkel yang berjualan, betul-betul berjualan, ada yang memang dia memang profesional pada porsinya. Kayak yang itu, kalau memang rusak dia bilang rusak, perlu diganti. Kalau enggak dia tahan kita untuk nggak usah dulu diganti karena itu masih bagus. Sama halnya terakhir waktu aku pergi ke garasi Serabi, di bengkel pertama ada juga satu poin yang aku kurang suka karena dia opsi untuk pemilihan part-part penggantian itu nggak ada. Jadi saat ganti A, B, C, D cuma ada satu item yang kayak gitu. Contoh busi memang minta ganti, saat di-scan minta diganti. Setelah diganti businya harga 65.000. Sedangkan untuk informasi ke kalian, aku pernah pakai mobil Kia Rio, businya aja 200.000 satunya. Ini dikasihkan 65. Pertamanya aku percaya, sampai akhirnya aku dapat ilmu baru dari garasi Serabi. Katanya, bang memang bisa dipakai ini busi yang 65.000, cuma nanti takutnya pembakarannya nggak sempurna, pengapian nggak sempurna, mesin abang bermasalah di kemudian hari. Nah, maksud aku seperti Chris Motor, seperti garasi Serabi, itu dia memberikan informasi yang benar-benar sampai ke jangka panjang. Jadi jangan kita sekedar cuma murah tapi durability-nya nggak ada, malah merebet di kemudian hari. Karena nggak semua owner yang punya mobil mau yang murah-murah terus. Terkadang dia mau ketahanan untuk mobilnya lebih baik di kemudian hari. Oke, ini informasinya bukan untuk menjadikan salah satu pihak karena aku juga nggak sebut namanya, tapi yang untuk yang aku memang rekomendasiin itu karena review jujur dari aku, seperti halnya garasi Serabi, seperti halnya Chris Motor Chevrolet di Kalimalang. Itu karena ownernya memang benar-benar mengerjakan tepat pada sasaran, nggak mengada-ngada, nggak dalam tanda kutip jualan. Jadi kita pun yang berkunjung ke sana tuh nggak habis uangnya untuk hal yang tidak perlu. Jadi langsung ke titik masalah. Buat kalian yang masih banyak penyakit mobilnya yang nggak kunjung sembuh, aku rekomendasiin coba cek dulu garasi Serabi di YouTube ataupun di Instagram, namanya garasi Serabi. Di situ kelihatan semua jenis pengerjaannya gimana.
cobalah bawa ke sana agar langsung sembuh, karena ownernya benar-benar mengerjakan dari hati, dan memang ownernya itu mau mobil kita tuh sembuh sesembuh-sembuhnya saat keluar dari tempat mereka. Oke, sekian, semoga video bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.